Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sobat bocah belajar tani. Pagi hari ini saya sedang ada di desa Pundi, Pak? Bandung Rejo. Bandung Rejo, Kecamatan Lumpang, Kabupatennya Tuban. Ini di lahan Bapak siapa? Mujiono. Di lahan Bapak Mujiono yang kiranya ini tanaman sudah di usia 20 HST. 24. Oh, 24. Betul. Jadi dulur, ini sekedar informasi. Kemarin saya buat konten nyuri kameramennya Mas Gusman. Ini Mas Yusuf Wijayanto. Dan hari ini Mas Gusmannya yang saya minta untuk jadi kameramen. Kondang. YouTuber lokal, kokon YouTuber interlokal ini. Lanjut. Jadi ini kalau kita tadi sudah melihat-lihat dari pada tanamannya Pak Mujiono. Ini menurut saya mandek, dulur. Jadi, mandek itu macet. Macet. Jadi pertumbuhannya kalau yang menurut Mas Yusuf kurang dowo, Mas ya. Kurang hus. Kurang wus. Jadi ini bisa dari faktor lahan. Jadi lahannya yang terlalu basah, terlalu becek atau bantat. Itu bisa jadi karena kalau menurut bocah belajar tani ini benihnya sudah bagus karena pertumbuhannya rata dan bior. Hanya saja ada beberapa yang moler, itu bisa faktor benih. Ini Pak, jadi tetap ini lahannya menurut bocah belajar tani kurang kering. Kurang kering. Untuk ini persiapan pemupukan kedua, Mas. Menurut sampean ini dipupuk apa? Bagusnya dipupuk apa? Dipupuk urea atau apa, Mas? Menurut saya ini boleh ditinggi N. N. Nganggo urea, Mas ya? Boleh. Boleh, urea. Karena ini lahannya bekas melon, Pak G. Betul. Bekas melon, jadi unsur P dan K-nya itu biasanya sudah sangat banyak kalau di lahan bekas melon itu. Hanya saja kalau bekas melon nitrogennya itu kurang sekali. Jadi ini bisa dikeringkan kemudian ditinggikan N-nya boleh karena cuacanya sudah walaupun 2 hari hujan ini sudah mulai kering lagi, mulai panas. Mulai panas. BMKG ini bener ora? Bener, bener BMKG ini prediksinya bener ini. 2 hari ke depan panas terik. Untuk fungisidanya pakai apa, Mas, yang bagus? Fungisida ini masih boleh pakai Mancozeb karena beberapa hari ini masih hujan. Setelah itu Pak, kalau sudah panasnya terik jangan pakai Mancozeb lagi. Pakai merek dagang Antrakol saja kalau sudah panas. Kalau sudah panas. Tapi kalau masih dingin-dingin seperti ini bagus pakai Mancozeb. Bisa pakai Chlorothalonil. Bisa juga pakai Azoxystrobin. Untuk gotnya, airnya ini gimana, Mas? Kalau untuk air yang di dalam gotnya sudah tinggi, sudah dalam, hanya saja perlu dikuras. Tapi kalau yang pinggir, Mas, ini Pak, yang pinggir ini memang kita nggak bisa karena ini bersebelahan dengan lahan orang yang pematangnya itu hancur habis dibuat rute orang ngangkut melon. Ini tetap harus dirawat dengan baik. Karena ini tanamannya menurut saya masih kondisinya masih oke lah. Hanya saja butuh perawatan yang ekstra. Ini karena banjir, Pak. Jadi perlu dirawat dengan ekstra. Terus kalau ada yang daun kering itu apa imbas dari Mancozeb? Karena dikasih 5 sendok, Mas. Ini kalau Mancozeb 5 sendok di cuaca seperti ini, kemarin kan panas, Pak. Ada hujan itu baru 3 hari ini bisa jadi karena akibat fungi yang panas berlebih itu bisa. Jadi untuk usia dari 0 sampai 25 itu kita kalau bisa Mas memberikan fungi itu setengah dosis saja. Jadi jangan terlalu over karena nanti kalau sudah dari usia 0 HST sampai 25 itu kita sudah maksimalkan dosisnya, nanti kita akan kesulitan di saat perawatan atau pemberantasan di usia generatifnya karena dosisnya sudah harus lebih tinggi. Kalau kita lebih tinggikan maka tanamannya yang bermasalah, jamurnya nggak mati, tanamannya yang mati, keracunan daripada obat-obatan atau fungi maupun insek yang kita berikan. Overdosis. Overdosis. Oke, untuk masuk ke selanjutnya itu ada yang
sedang penyiangan. Sampean kan tidak melakukan penyiangan. Penyiangan ini matun. Sampean menggunakan obat apa bisa diceritakan ke Mas Mujiono, Mas? Jadi kalau saya Pak, ini untuk lahan seperti ini, sebelum saya lakukan penanaman itu kita sudah maksimalkan untuk pemberantasan rumput menggunakan Gramoxone di mix atau dirotasi dengan Ziram sebelum tanam. Terus 1 hari sebelum tanam, waktu setelah disosrok kita aplikasi lagi Ziram. Tapi itu ada imbasnya kalau Maaf, untuk terlalu Ziram itu obat jenis apa? herbisida pratumbuh, bukan purna tumbuh ya. Kalau purna tumbuh dispray herbisida, Ziram dengan dosis anjuran pabrikan mati, Pak. Kalau di sini saya rasa tidak sulit beli Ziram di toko pertanian Duta Buah, Sumber Buah depan Balai Desa itu ada, Pak. Harganya 60.000, itu yang 250 mili Ziram. Tapi kalau sudah selesai tanam seperti ini, Pak, ini yang berdaun lebar ini bisa pakai selektif. Itu ada Agil, tapi kalau Agil untuk berdaun lebar tidak mati, bisa pakai Belmek. Tapi kalau penggunaan Belmek ini kalau usia 24 saya masih oke, boleh. Setelah usia 28 jangan. Belmek itu kalau untuk rumput-rumput yang seperti ini mati, Pak. Tapi nanti ada imbasnya, Pak. Jadi kalau Belmek itu ada imbasnya nanti di ketiak daun ini, begitu ini memanjang, ini agar seperti putih-putih seperti seperti kena trotol. Tapi nanti kembali pulih, enggak apa-apa. Itu bersih nanti. Itu namanya apa? Biram. Yang pertama untuk sebelum tanam kita maksimalkan dengan Ziram. Nanti bisa WA. Nah, kalau setelah tanam nanti itu banyak untuk yang selektif. Nah, gini saya mau tanya. Di lahan sebelah sana saya punya untuk yang mengendalikan daun Lebar. ini. Itu obat rumput itu apa namanya? Belmek. Belmek. Itu merek dagangnya ya? Merek dagang Belmek. Belmek. Oke. Bahan aktifnya oksifluoren. Jadi yang daun lebar sempit mati semua, Pak. Tapi kalau Belmek itu di tempatnya Pak Haji Asnari itu ada? Ada. Ada. Nek enggak ada di Cincim Tani, jembatan Cincim ada. Nyebrang, ada. Bagusnya memang, Pak, kalau masih begini dia nyemprotnya ya di sela-selanya aja. Tapi kalau memang sudah banyak, boleh langsung dispray semua, boleh. Tapi nanti jangan kaget, nanti yang daun yang sudah tumbuh tidak masalah, Pak, tidak akan terimbas. Nanti di ketiaknya ini karena dia terlalu banyak, dia begitu tumbuh, dia di sini seperti trotol. Tapi tidak apa-apa, putih warnanya. Warna putih. Ya. Nanti akan kembali pulih. Itu rekomendasi di fase vegetatif. Jadi tidak merekomendasikan di fase generatif. Untuk dosisnya. Dosis karena di sini itu jarang sekali dulur punya takaran mili, padahal petani itu tiap beli obat itu ada takarannya, yang gelas mili itu jarang sekali diperhatikan. Kalau pakai Belmek yang 100 mili itu kan ada tutupnya, 1 tutup setengah. Kalau untuk ukuran mili itu sekitar 10 sampai 15 mili, hampir 20. Terbanyak harus pakai di usia 17 hari atau 20 hari, itu paling banyak itu dikasih berapa mili? Sama, boleh. Jadi dari usia 10 HST sampai maksimal 20 HST, 28 HST menurut rekomendasi Bocah Belajar Tani itu maksimal diberikan maksimal 20 mili. Paling banyak ya? Paling banyak. Karena kan belum pernah memakai Belmek itu. Ya, nanti nek misalnya Bapak karena deket rumahnya saya ngulek, nanti kalau mau lihat yang sudah saya aplikasi Belmek itu seperti apa, boleh nanti main ke tempat saya, ke lahan saya. Pembuktiannya. Oke? Cukup dari saya Bocah Belajar Tani buat dulur-dulur semua. Ini Pak Mujiono ya sedang mau melakukan pemberantasan rumput juga untuk membuat tanamannya lebih subur,
Nanti banyak hal yang akan dilakukan. Cukup dari saya, Dwi Widang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.